Saudara sebangsa setanah air kembali berjumpa dengan saya, Bocah Hangun Sandal Jepit dari Demokrasi Akal Sehat. Hari ini saya akan membahas tentang fenomena yang sangat di luar akal sehat. Bagaimana seorang mahasiswa mengajukan keberatan protesnya ke Badan Dunia PBB, yang lebih spesifiknya ke UNICEF, tentang ingin mendapat dukungan dari UNICEF untuk membatalkan makan bergizi gratis yang diselenggarakan di Indonesia. Ini sangat tidak masuk akal. Kenapa saya katakan? Karena mahasiswa tersebut mengajukan kepada dunia, ke UNICEF, untuk membuat anak-anak kekurangan gizi. MBG adalah memenuhi standar gizi anak-anak Indonesia. Dan program MBG itu adalah keterkaitan dengan program dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya UNICEF. Heran kita, sampai-sampai ya, ada mahasiswa, ketua BEM, mahasiswa yang ada di Jawa Tengah, salah satu universitas ternama. Kami tidak menyebut nama universitas tersebut, karena tidak mungkin universitas tersebut yang melarang. Tapi ketua BEM, salah satu universitas ternama di Jawa Tengah, mengajukan protes untuk mendapat dukungan terhadap keinginan dia membatalkan makan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh pemerintahan Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto bersama Bapak Gibran Raka Buming Raka. Jelas ini adalah tindakan yang konyol ketika negara kita, pemerintah kita, mempersiapkan kader-kader bangsa agar kelak rencana bonus demografi yang dicanangkan pada 2045 mendadak kaget ada ketua BEM mengusulkan untuk dibatalkan. Alasan-alasannya tidak masuk akal. Sampai turun juga itu Menteri HAM, Bapak Pige, juga kaget dan tertawa mendengar keinginan salah seorang ketua BEM ternama di Indonesia untuk membatalkan makanan bergizi gratis yang diselenggarakan negara kita. Kenapa pemerintah mencanangkan atau melaksanakan makan bergizi gratis di Indonesia? Karena kepentingan dari pemerintah adalah mempersiapkan generasi muda yang cerdas, yang kebutuhan gizi dipenuhi. Untuk apa? Untuk kedepannya rakyat Indonesia sebagai generasi penerus bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan ini sungguh ironi. Sampai terakhir terkabar, bikin skenario, mereka terancam. Diancam oleh seseorang atau kelompok karena keinginannya membatalkan makanan bergizi gratis yang dilaksanakan di Indonesia. Tidak ada yang mengancam. Dibuat narasi-narasi baru, seolah-olah mereka tuh orang hebat, sehingga harus diancam oleh negara karena protes menghilangkan, membatalkan makanan bergizi gratis. Pernahkah
Ketua BEM ini berpikir, bagaimana masyarakat kecil yang berpenghasilan di bawah rata-rata, yang anaknya sekolah, yang pagi-pagi belum tentu bisa mencicipi sarapan sebelum anak tersebut mengikuti pelajaran. Pernah nggak mereka berpikir bagaimana orang tua yang di bawah garis kemiskinan menginginkan anaknya berprestasi dengan mempersiapkan gizi, kebutuhan gizi anak tersebut. Pernahkah anak muda ini berpikir, seandainya mereka hidup dalam garis kemiskinan, memiliki saudara, memiliki adik yang secara normal gizinya tidak dapat dipenuhi, namun ingin terus sekolah. Ini kan sangat ironi. Seorang intelektual muda seharusnya mendukung bahwa ke depannya adik-adikku harus cerdas. Dengan cara apa? Dipenuhi gizinya dulu sebelum mereka dewasa. Agar pola pikirnya, kecerdasannya bertambah karena gizinya telah terpenuhi. Sadarlah, hai anak muda. Tidak semua orang tua beruntung dalam mencari ekonomi untuk memenuhi gizi putra-putrinya. Kalau Anda memang sudah berkecukupan, jangan disamaratakan orang-orang di desa, orang-orang di perkotaan yang kehidupannya sehari-hari hanya berpenghasilan di bawah rata-rata. Kalau memang ada kekurangan, memang ada kebocoran dalam praktek makanan bergizi gratis ini, itu yang harus dikritisi, dibantu memberikan solusi, bukan diusulkan ke dunia untuk dibatalkan. Anda bukan orang hebat di sini. Anda adalah pecundang. Anda yang menghilangkan harapan-harapan orang tua yang di bawah garis kemiskinan, yang anaknya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan keluarganya. Jangan egomu engkau pakai untuk melakukan segala hal. Jangan buat skenario-skenario setelah ini. Menurut catatan saya, Anda adalah bagian yang akan merusak bangsa ini. Anda adalah bagian orang yang tidak menginginkan Indonesia ke depannya bisa bersaing dengan negara maju. Saya rasa percuma Anda menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Kalau pola pikir Anda seperti ini, apakah Anda takut bersaing dengan orang-orang di bawah dari kalangan miskin yang gizinya terpenuhi oleh pemerintah? Itukah alasan Anda ingin membatalkan MBG? Saya rasa pola-pola pikir seperti itu tidak diikuti oleh rekan-rekan Anda. Tidak semua anak-anak kita, adik-adik kita beruntung seperti Anda. Saya, bocah Hangon sandal jepit yang selalu keluar ke masyarakat melihat bagaimana bingungnya orang tua memenuhi gizi anaknya yang masih kecil-kecil untuk selalu terpenuhi gizinya dan harus menjalani pendidikan. Saya ada di tengah masyarakat dan tahu persis bagaimana kesulitan masyarakat kita. Kita bersyukur anggaran negara
disiapkan untuk generasi penerus dengan cara memenuhi gizi. Jangan pakai gaya-gaya politik untuk menghancurkan bangsa. Sedangkan Anda adalah generasi penerus bangsa. Apalagi sebagai ketua Senat atau ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Seharusnya Anda berpikir lebih jauh ke depan. Bagaimana makanan bergizi gratis ditambah dengan program-program lainnya diusulkan ke pemerintah. Bukan dihilangkan. Bukan dihambat program pencerdasan anak bangsa. MBG itu bukan hanya anak-anak sekolah saja. Ibu hamil agar tidak ada stunting. Berpikirkah Anda seperti itu? Padahal Anda seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Sungguh memalukan apa yang Anda lakukan. Saya mewakili rakyat miskin, rakyat terbelakang terbawah, yang masih berharap makanan bergizi gratis terus berlangsung sampai bangsa ini tidak lagi ketergantungan apapun dan bisa menghasilkan untuk memenuhi gizinya masing-masing. Untuk saat ini masyarakat kita belum bisa seperti itu. Maka terima kasih pemerintah. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama Bapak Gibran Rakabuming Raka bersama jajarannya, para menterinya, para pelaksana MBG. Terima kasih. Janganlah karena ada protes dari seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ternama membuat Anda patah arang. Teruslah berjuang. Anggap ini adalah debu yang lewat di muka kita, yang bisa kita bersihkan. Cukup dengan menyapu, sudah selesai. Harapan kita ke depannya, anak-anak kita ke depannya bisa membangun bangsa ini. Karena gizi di kepalanya sudah terpenuhi. Sekian dari saya, Bocah Konselor Jepit dari Demokrasi Akal Sehat Channel. Selamat malam.